umurnya udah ribuan tahun. Tapi ketika di bumi, ya cuma seharinya sorga lah kira-kira umurnya. Kalau Nabi Nuh umurnya kurang 50 tahun sedikit, jadi kira-kira kurang 5 menit lah di sorga. Kurang dikit. Itu Nabi Nuh. Lama nggak hidup di surga? Lama. Maka orang bosan kawin di sono. Kalau di sini doyan ya. Ada tertawa telat. Nabi Muhammad SAW memimpin sholat mereka karena beliaulah yang lebih tua. Dalam hadis Imam Abu Nuaim Tabrani, ya, hadisnya Hasan, disebutkan, ya, aku awwalu nabiyyin, awal nabi yang dicipta, khuliq, tapi akhiruhum ba'sa, yang terakhir diutus. Aku yang pertama, bukan Nabi Adam. Diutus Nabi Adam yang pertama. Jadi kalau orang bertanya, siapakah Nabi yang pertama? Jawabannya Nabi Muhammad. Tapi ke siapakah Nabi yang pertama diutus? Baru Nabi Adam. Ini harus dibenerin nih cara nulis. Di sekolah-sekolah kurang tepat cara nulisnya. Anak-anak kita harus, enaknya masuk pesantren sih ya. Cuma kan nggak semua orang cocok masuk pesantren. Jelas, jadi awwalu nabiyyin bu'itsa, nabi pertama yang bu'its, yang diutus betul Nabi Adam. Di langit, di surga. Kalau di bumi yang pertama diutus Nabi Nuh. Beda lagi. Nah, ajaran sesat nggak, Bib? Tolong tegur, Bib ya. Beliau pertama Nabi. Berarti pertama di alam mana? Ternyata kejelasannya ada di riwayat Tirmizi, pengarang kitab ini. Ya ada di sini, ada di hadis ini. Apa kata beliau? Ketika sahabat nanya, ya qalu, kata Abu Hurairah, mata wajabat lakan nubuwah? Kapan ditetapkan engkau sebagai seorang nabi? Jawaban beliau apa? Adam baina ma'in wa tin. Adam belum ada, aku udah jadi nabi. Begitu ngomong nggak sombong loh. Itu ngomong tentang hakikat diri, itu boleh. Sesekali ini Pak Haji Rahman ini boleh ngomong, saya ini dewa. Nah, boleh sesekali. Tapi jangan tiap hari, kita juga bengah dengarnya. Sesekali dipakai itu. Nah, Nabi Muhammad sesekali pakai, tapi beliau lebih sering ngomong ana basyarum mislukum. Saya manusia biasa, saya bisa lupa kayak kalian. Nah, itu Nabi lagi acting namanya. Nabi itu masa bisa lupa, ya kan? Nggak ada Nabi lupa. Itu dilupakan, sebuah Isra diisrakan. Nabi lapar, mungkin nggak percaya nggak Nabi lapar? Nggak percaya nih. Beliau ngomong, innama, jadi ketika semua sahabat makan, dikasih makan sama Nabi nggak makan. Satu kali 3 hari mereka nggak makan, Nabi kuat. Sahabat-sahabat dan jerit, wah Rasulullah, kami belum makan. Itu pemimpinnya Abu Hurairah tuh, makanya ada orang salah paham tentang ada Abu Hurairah, dikira Abu Hurairah ini monster perut. Itu mereka sul adab sama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang yang disayang Rasulullah SAW. Santri beliau yang paling rajin lah. Ketika semua orang bekerja, kawin, dia nggak kawin dia. Meninggal Rasulullah baru dia nikah, baru dia kerja. Abu Hurairah bukan orang yang perutnya besar seperti yang ceritakan pembenci sahabat Rasulullah. Sayyidina Abu Hurairah datang ke Rasulullah, perut kami belum makan 3 hari. Nabi acting juga, ditaruh batu 2 atau 3, itu hadisnya sahih. Tapi di hadis yang lain, di mana kita tahu kalau Nabi ini lagi acting? Bukan Nabi ini suka memalsukan diri, enggak. Begitulah Allah nyuruh, dah Muhammad sekarang kamu seperti orang lapar beliau. Sekarang kamu seperti orang nggak perlu makan, kata Nabi. Innama saqani rabbi wa at'amani. Yang ngasih makan minum aku langsung Allah. Udah kalian makan semua, makan minum semua, aku nggak perlu. Jadi Nabi itu yang penting umatnya makan, beliau nggak makan nggak apa-apa. Itu Rasulullah SAW. Karena bintik hitam tadi sudah dibersihkan dari kalbu beliau. Kalau kami ini, yang para dai, para ustadz, muallim, para guru ini,
bintiknya bukan 200, 2000. Jadi mohon maklum jika sesekali sisi kemanusiaan kami muncul. Ya, sisi manusiawi. Ini bukan orang suci, ya. Biar saya aja yang ngomong, Bib. Bukan orang suci, orang biasa ini semua. Depan aja yang alim-alim mukanya soleh-soleh kayak nggak nafsu gitu kan. Serius, yang di bawah lebih nafsu lagi. Kita aja ngaji punya nafsu, ya, apalagi yang di bawah. Nabi sering disuruh begitu, sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau mengatakan, aku sudah diangkat jadi nabi, Adam belum dicipta, itu bukan sombong, itu namanya tahaddus bin ni'mah. Ya, akhir surat Ad-Duha apa? Coba bacain. Dia lagi murojaah nih, ayo bacain. Kalau Habib mesti hafal. Ayo. Akhir surat Duha. 1, 2, 3. Bi ni'mati rabbika fahaddits. Masa itu nggak hafal? Gimana mau masuk surga? Pernah masuk surga nggak pakai Ad-Duha, pakai la ilaha illallah. Cuma makom di surga 1 huruf Quran. Kalau hafal Wadduha sampai akhir kan makomnya tinggi tuh. Terhadap nikmatmu, nikmat Rabbmu hai Muhammad, maka ceritakanlah. Maka Nabi kalau cerita tentang nikmat itu bukan sombong, itu memang beliau sedang bertahaddus, namanya syukur. Jadi cara syukur itu boleh cerita. Misalnya saya bilang nih, saya punya ini, alhamdulillah diizinkan, dititipkan, itu boleh sesekali, itu yang sering juga, ya. Nabi Muhammad SAW lebih tua dari semua para nabi, maka beliaulah yang pantas jadi imam. Paham kira-kira di situ? Selesai jadi imam, beliau keluar dari masjid. Sayyidina Jibril menyodorkan 2 bejana, 2 kendi, 1 isinya tua, 1 isinya susu. Karena sudah dibersihkan noda hitam itu, maka beliau memilih secara natural, secara fitrah susu, bukan memilih khamar. Apa kata Sayyidina Jibril? Engkau betul-betul sudah mengikuti fitrahmu. Berarti pembersihan yang tadi itu berhasil. Berarti benarlah ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita Mira udah masuk surga tuh, Bib. Kayaknya di surga, kayaknya tua halal nih. Langsung kita minum kayak gitu. Ya. Setelah itu beliau mau naik. Maka di Masjidil Aqsa itu ada 2 masjid kan, di situ ada Sakhra, ada satu lagi. Di situ ada satu batu tempat Nabi berdiri, itulah penghubung antara bumi dengan langit.